Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Azizah, Nur Lailatul Nikmah, Nurin Nikmah, Kumil Laila, Rida Atikotul Hamidah, dan saya sendiri Rini Marbianti akan menjelaskan apa itu Project Based Learning. Pertama, kita akan mempelajari pengertian Project Based Learning, tujuan Project Based Learning, karakteristik Project Based Learning, langkah-langkah, kemudian cara implementasi Project Based Learning. Pertama, untuk pengertian Project Based Learning sendiri adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja selama periode waktu yang panjang untuk menyelidiki dan menanggapi pertanyaan, masalah, atau tantangan yang kompleks dan otentik. Kemudian, tujuan dari Project Based Learning sendiri adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga tercipta pembelajaran mandiri yang kolaboratif, inovatif, unik, dan berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa karakteristik utama pembelajaran Project Based Learning adalah yang pertama, centrality, yang berarti proyek berada di pusat proses pembelajaran. Yang kedua, driving questions. Ada pertanyaan utama yang mengarahkan kegiatan siswa. Yang ketiga, constructive investigation. Siswa melakukan penyelidikan konstruktif atas ide dan pertanyaan penting. Yang keempat, autonomi. Siswa memiliki otonomi dalam pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah realisme. Proyek pembelajaran melibatkan masalah dan situasi nyata. Langkah-langkah untuk melakukan Project Based Learning adalah fase 1, penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential questions. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan kemudian dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Fase kedua yaitu menyusun perencanaan proyek atau desain project, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan agar mereka memiliki proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Fase ketiga yaitu menyusun jadwal atau create schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Fase keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project, yaitu guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa agar mempermudah proses pemantauan, dibuat secara rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan penting. Fase kelima yaitu penilaian hasil atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proyek refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok.
Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Untuk pengimplementasian atau penerapan project based learning, kita menggunakan kelas 10 Madrasah Aliyah dengan materi pokok hiwayah atau hobi. Yang pertama adalah melakukan pembukaan pelajaran dengan guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak berdoa. Kemudian peserta didik menjawab salam dan membuka pembelajaran dengan doa. Memeriksa kehadiran serta pertanyaan dari guru yang berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan peserta didik mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi sebelumnya. Yang keempat, pendidik mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Yang kelima, guru memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari. Yang keenam, peserta didik memperhatikan informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan teknik bentuk penilaian yang akan dilaksanakan. Kegiatan intinya adalah terdapat beberapa fase. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah identifikasi masalah. Peserta didik mengamati video terkait isim dzaraf zaman dan dzaraf makan. Peserta didik menyimak pemaparan guru sambil memperhatikan bacaan guru. Peserta didik mengamati gramatikal bahasa Arab terkait dzaraf zaman dan dzaraf makan, kemudian memberikan komentar tentang hal-hal yang dicermati. Kemudian mencari makna kosakata dan kalimat sederhana yang belum dipahami. Pada fase kedua, yaitu mengorganisir peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik dalam kelompok, yang mana dalam setiap kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik. Guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Guru menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Tiap kelompok membagikan tugas masing-masing, yaitu mendiferensiasikan dzaraf zaman dan dzaraf makan. Peserta didik membuat contoh kalimat sederhana menggunakan dzaraf berdasarkan teks terkait, yaitu hiwayah. Peserta didik memberi tanggapan, baik berupa pertanyaan, sanggahan, atau dukungan secara santun. Pendidik memberikan penguatan. Pada fase ketiga dalam kegiatan inti, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang berisi pendidik membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Pada fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas. Pada fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecah masalah. Pendidik memberikan penguatan dan penilaian dari hasil presentasi masing-masing kelompok, serta memberikan apresiasi, motivasi, dan reward bagi kelompok teraktif, terbaik, dan kompak. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Pendidik memberikan tugas mencari arti kata dari kosakata yang tertera di LKPD. Pendidik menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah salah seorang peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.